Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fajar Romansyah dari Angkatan 34 menjelaskan tentang poin SKU 23 terutama di penyakit tetanus. Penyakit tetanus sendiri yaitu terjadi pada sistem saraf. Penyakit ini disebabkan karena bakteri yang menghasilkan racun sehingga bisa menyebabkan dari kontraksi otot terutama pada rahang dan leher. Itu banyak terjadi di Indonesia, yaitu bahkan bisa mengancam keselamatan jiwa jika tidak diobati dengan benar. Dan sampai saat ini pun juga belum ada obat yang mampu mengobati dari tetanus ini. Itu untuk penyebab dari tetanus sendiri itu karena adanya bakteri yaitu bernama Clostridium tetani. Clostridium tetani ini bisa bertahan di dalam tubuh. Terus Clostridium tetani ini itu ada di kotoran hewan dan tanah yang terkontaminasi. Dan jika bakteri ini memasuki tubuh atau masuk ke dalam tubuh manusia, itu akan menyebabkan atau menyalurkan racun yang dibawanya, yaitu yang disebut tetanus plasmin, yaitu suatu neurotoksin. Nah, ketika tetanus plasmin ini memasuki aliran darah kita, maka akan cepat menyebar ke seluruh tubuh kita, karena mengikuti aliran darah itu dialirkan ke segala organ tubuh kita. Jadi sehingga bakteri itu akan menjalar ke semua bagian tubuh manusia. Kenapa kok bisa menyebabkan di sistem saraf? Karena tetanus plasmin ini langsung mengganggu perjalanan sinyal ke otak. Lalu otak itu perjalanan sistem saraf itu mengganggu ketika langsung ke saraf di sumsum tulang belakang. Jadi bisa menyebabkan itu terjadinya kejang otot, terus timbulnya kekakuan pada tubuh. Untuk masuknya itu ada di luka potong maupun karena tusukan kulit. Itu tusukan kulit yang bisa terkontaminasi dengan bakteri tersebut. Jadi untuk hal ini mungkin ada seperti kejadian tertusuk paku. Itu tertusuk paku terutama itu paku yang sudah berkarat. Karena paku yang sudah berkarat itu kan sudah memiliki kadar karat yang mungkin sudah terkontaminasi dengan berbagai bakteri, terutama juga bakteri yang menyebabkan tetanus tersebut, Clostridium tetani. Jadi hal tersebut memang menjadi suatu masalah juga jika tidak ditangani dengan tepat. Terus untuk pengobatannya itu ada yang harus diperhatikan.
Untuk pengobatan tetanus sendiri itu yang secara umum yaitu agar tidak terjadi infeksi karena luka tusukan, itu harus ditangani oleh medis yang paham terkait dengan penyakit ini atau penyakit tetanus. Penyakit yang menderita penyakit tetanus ini akan mendapatkan namanya imunoglobulin tetanus atau TIG. Bahkan yang sudah divaksinasi akan mendapat imunoglobulin tetanus atau TIG ini. Nah, ini imunoglobulin ini mengandung antibodi yang akan membunuh bakteri Clostridium tetani. Jadi fungsinya itu akan membunuh bakterinya. Di antibodi tersebut atau imunoglobulin tetanus akan disuntikkan ke dalam tubuh kita agar bakteri yang memasuki tubuh itu tidak berakibat sangat fatal bagi jiwa kita. Tetapi antibodi imunoglobulin tetanus ini jangkanya hanya jangka pendek, jadi tidak menggantikan dari efek jangka panjang dari vaksinasi. Ya, itu nanti antibiotik ini akan berkembang biak untuk memproduksi neurotoksin yang menyebabkan dari kejang otot dan kekakuan. Tuh. Terus bagaimana jika kita tertusuk paku? Nah, itu pengobatannya gimana kan? Tidak juga langsung kita bawa ke medis. Mungkin ada pengobatan yang kita lakukan sendiri sebelum kita ke medis. Ya, untuk pengobatannya yang kita harus bertindak secara cepat, yaitu jika terjadi atau terkena dengan mungkin tusukan paku yang sudah berkarat, itu kan bisa menyebabkan yang salah satunya tetanus. Itu untuk jikalau kita atau kerabat kita itu terkena dengan tusukan paku tersebut yang mungkin sudah berkarat, itu pertolongan pertama yang harus dilakukan sebelum mungkin langsung ke medis, yaitu kita harus bersikap tenang. Kenapa kita harus tenang? Karena tenang itu nanti yang bisa mengontrol emosi kita agar penyakit tersebut bisa tertangani dengan cepat tanpa rasa gugup, rasa takut di dalam tubuh kita. Tuh. Terus yang kedua yaitu cabut paku yang tertusuk tadi dengan perlahan-lahan. Nah, gunanya perlahan-lahan ini agar tidak mengakibatkan luka tersebut semakin mungkin membesar dengan kerahnya tarikan, itu dihindarkan dari hal tersebut. Jadi harus pelan-pelan. Nah, mencabutnya itu bisa menggunakan dengan kasa steril agar menghindari juga adanya infeksi lain. Terus selanjutnya yaitu menggantikan pendarahan yang terjadi di luka tertusuk tadi, yaitu dengan kasa steril untuk menghentikan pendarahan. Terus selanjutnya setelah dibersihkan dengan kasa, lalu kita
cuci luka tersebut. Nah, cuci luka itu kurang lebih 15 menit untuk membersihkan luka serta kotoran yang menempel pada luka tusukan tersebut. Terus kita berikan selanjutnya setelah kita cuci, kita keringkan juga dengan kasa steril, lalu kita berikan antiseptik atau antibiotik. Nah, antibiotik ini yang akan menghambat pertumbuhan dari bakteri atau mikroorganisme yang menjadi penyebab tetanus ini atau Clostridium tetani. Jadi bisa menghambat pertumbuhannya. Nah, setelah kita obati dengan antiseptik atau antibiotik, itu kita harus menutup luka tersebut. Nah, gunanya untuk menutup luka itu agar nanti tidak terkontaminasi dengan bakteri yang ada di luar, serta tidak adanya mungkin lalat yang mungkin bisa menjadi kontaminasi yang sangat berat bagi luka tersebut. Jadi hal yang harus dilakukan sebelum kita medis bisa dilakukan pengobatan yang telah saya sebutkan itu. Jadi penyakit ini harus dibati serta dicegah, karena juga akibatnya juga akan berakibat fatal bagi jiwa kita yang mungkin dianggap remeh, tetapi hal ini juga akan menjadi suatu penyakit yang serius jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Mungkin itu penjelasan tentang penyakit tetanus yang mungkin pada kehidupan sehari-hari banyak kita temui kejadian tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.